Halo, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Mary di sini, pengampu mata pelajaran ekonomi di kelas kalian. Anak-anak, kita sudah di penghujung materi semester 2, di mana dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai manajemen. Mungkin di antara kalian sudah pernah belajar mengenai manajemen atau sudah pernah mendengar mengenai manajemen. Contohnya, salah satu kakak tingkat kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mengambil jurusan manajemen. Nah, untuk itu, dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran adalah kalian mampu untuk menjelaskan konsep manajemen dan kalian mampu mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Ibu mulai saja mengenai pemaparan materinya. Yang pertama yaitu mengenai konsep manajemen. Nah, anak-anak, manajemen itu sendiri berasal dari kata Prancis kuno yaitu manajemen yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Nah, secara umum, manajemen itu adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Adapun unsur-unsur manajemen yang pertama yaitu adalah man. Man ini artinya adalah orang. Nah, orang adalah unsur manajemen yang paling penting, di mana orang atau manusia yang melakukan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua adalah money atau uang. Nah, uang diperlukan dalam manajemen untuk membiayai berbagai macam kebutuhan kelangsungan proses manajemen itu sendiri. Kemudian unsur yang ketiga yaitu metode atau metode. Nah, di mana metode itu merupakan cara kerja yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas. Seterusnya yaitu di sini ada material, di mana material itu adalah bahan. Bahan itu adalah yang terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang jadi yang diperlukan dalam proses manajemen. Kemudian selanjutnya ada mesin, yaitu mesin. Mesin itu adalah alat yang digunakan untuk proses produksi, di mana mesin kaitannya dengan teknik produksi berbasis padat modal. Nah, yang terakhir unsurnya adalah market atau pasar. Nah, pasar itu sendiri merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan kualitas produksi, di mana dalam pasar perusahaan mampu mengetahui daya beli terhadap barang yang diproduksinya. Ibu akan lanjutkan ke tingkatan-tingkatan manajemen. Untuk membahas mengenai tingkatan manajemen, di sini Ibu udah tampilkan yakni segitiga yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni dibagi menjadi 3 tingkatan manajemen. Yang pertama ada yang namanya top management atau manajemen puncak. Di sini contohnya adalah dari CEO Facebook itu sendiri. Nah, manajemen puncak itu terdiri dari dewan direktur atau eksklusif, kemudian CEO yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas daripada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dewan direksi atau CEO ini berada di top management atau manajemen puncak. Kemudian selanjutnya yang berada di tengah-tengah itu adalah middle management atau manajemen menengah yang terdiri dari berbagai tingkatan organisasi yang menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini bawah. Jadi dia penghubung antara atas dengan yang di bawah. Nah, contohnya adalah supervisor yang ada di perusahaan, di mana tugasnya menggerakkan, memahami, dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok. Nah, yang terakhir, bagian yang paling bawah itu adalah lower management atau first line management atau manajemen lini pertama. Nah, manajemen lini pertama ini bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional atau karyawan. Manajemen pada tingkatan ini harus memiliki keterampilan teknis, contohnya adalah team leader. Jadi tingkatan manajemen itu adalah top manajemen ini dewan direksi atau CEO-nya,
middle management ini contoh di perusahaannya itu supervisor, sedangkan lower management ini adalah team leader, sedangkan di bawah yang bukan merupakan bagian dari manajemen itu adalah karyawan. Jadi karyawan berada yang di bawah atau berhubungan langsung dengan tingkatan manajemen. Nah, anak-anak, pertanyaannya adalah bagaimana dengan tingkatan manajemen yang di sekolah? Apakah manajemen itu diterapkan di sekolah? Nah, manajemen diterapkan di sekolah dapat kita lihat dari struktur organisasi yang ada di sekolah. Di sini sudah Ibu contohkan salah satu struktur organisasi yang ada di sekolah. Nah, di sini ada komite sekolah, kemudian kepala sekolah, sampai yang paling bawah itu adalah siswa. Nah, dari tingkatan manajemen yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada top management, middle management, ada lower atau first line management. Dalam struktur organisasi sekolah, yang memegang top management itu adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang ada di organisasi atau di sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang menduduki posisi middle management yaitu manajemen menengah yang menghubungkan antara top management dengan first line management, itu bisa dari Wakasek kurikulum, kesiswaan, sarana, baik itu humas, serta kepala unit atau ketua lab masing-masing. Mereka berada di manajemen menengah. Kemudian first line management atau lower management adalah dewan guru, BK, dan pembimbing akademik. Jadi dialah yang secara langsung bersentuhan atau mengawasi yang namanya siswa itu sendiri. Jadi ingat, top management itu pada kepala sekolah, middle itu Wakaseknya, kemudian untuk lowernya adalah dewan guru, BK, dan pembimbing akademik atau bisa juga wali. Itu adalah tingkatan manajemen yang ada di struktur organisasi sekolah. Nah, ini sudah tadi Bu jelaskan ya anak-anak, yang termasuk top management, middle maupun lower management. Nah, Ibu akan lanjutkan ke fungsi manajemen. Ada banyak fungsi manajemen berdasarkan banyak juga para ahli yang berpendapat, tapi Ibu di sini contohkan ada dua, ada Henry Fayol, ada George Terry. Nah, yang paling umum biasanya yang dipakai itu adalah George Terry. Di sini Ibu akan menjelaskan bagian daripada fungsi-fungsi manajemen yang umumnya ada di masing-masing pendapat para ahli. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Nah, planning ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan waktu untuk mencapai tujuan. Nah, biasanya perencanaan itu berpedoman pada 5W plus 1H. Kemudian dilanjutkan dengan organizing atau pengorganisasian, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan mengatur karyawan atau pegawai. Kalau di sekolah berarti yang mengatur siswa. Nah, penerapan organisasi ini dapat dilakukan di berbagai bidang usaha, baik itu swasta maupun non-swasta, formal, informal, organisasi yang prioritas laba atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya ada staffing atau pengisian jabatan. Nah, staffing itu sendiri adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan secara efektif dan efisien yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong dalam organisasi. Nah, tujuan daripada staffing ini adalah agar semua jabatan yang ada diisi dan oleh orang-orang yang memang mampu dan menguasai pekerjaan tersebut. Nah, kemudian Ibu lanjutkan ke activating atau penggerakan. Di sini penggerakan itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan memotivasi atau menggerakkan karyawan atau pegawai. Kalau di sekolah yaitu menggerakkan atau memotivasi dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pengarahan atau directing, yaitu memberikan arahan kepada seluruh tim dan sumber daya yang ada agar bekerja untuk mencapai tujuan bersama, serta menjalankan seluruh perencanaan agar dijalankan dengan baik. Sekali lagi tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan.
Controlling ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan mengendalikan, menemukan kesalahan, dan melakukan tindakan koreksi. Jadi setiap langkah yang dilakukan itu dikontrol oleh masing-masing manajemen. Nah, anak-anak, misalnya di sekolah kita sering mengadakan suatu kegiatan atau di perusahaan, Ibu yakin pasti melakukan suatu kegiatan. Apakah kegiatan tersebut juga melibatkan yang namanya fungsi-fungsi manajemen? Nah, salah satunya di sini Ibu contohkan yaitu mengenai PAT, penilaian akhir tahunan yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Mari kita analisis apakah fungsi-fungsi manajemen ini juga dapat diimplementasikan pada kegiatan PAT di sekolah. Nah, ternyata anak-anak, kita lihat dulu fungsi-fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, staffing, actuating, directing, dan controlling. Kita lihat dari yang pertama itu planning atau perencanaan. Nah, dalam PAT ini yaitu kepala sekolah sebagai top manajemen ya bersama dengan para wakasek merencanakan tanggal dilaksanakannya penilaian akhir tahunan. Nah, perencanaan ini baik terdiri dari tanggal kapan dilaksanakannya PAT, kemudian teknisnya bagaimana, apakah dilaksanakan secara daring atau ruling, kemudian bagaimana jumlah soal dan lainnya direncanakan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan organizing, yakni membuat panitia PAT dan pembagian tugas ke masing-masing si yang ada. Misalnya ada si acara, si penggandaan, si humas, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada staffing. Staffing di sini adalah memilih para pegawai, bisa guru dan TU di masing-masing si yang ada. Jadi ada anggota daripada panitia itu sendiri. Nah, actuatingnya di sini adalah memberikan motivasi atau semangat kepada panitia dan semua guru, dan tidak juga kalah pentingnya memotivasi anak-anak untuk mengerjakan tugas serta ulangan agar mendapat nilai yang sesuai dengan hasil kerjanya. Nah, directing di sini adalah memberikan arahan mengenai penyelenggaraan PAT, baik itu berupa soal, penilaian maupun kelulusan untuk panitia, guru, BK maupun ke siswa. Nah, yang terakhir di sini adalah controlling. Jadi di sini dilakukan pengawasan baik dari awal perencanaan, penyelenggaraan, bagaimana sampai di akhir pada rapat kenaikan kelas. Jadi semua daripada langkah-langkah itu harus diawasi atau dikontrol oleh para manajemen. Nah, anak-anak, ini adalah implementasi daripada fungsi-fungsi manajemen. Ibu ambil salah satunya yakni dari PAT yang diselenggarakan di sekolah masing-masing. Baik, Ibu lanjutkan materinya yakni mengenai bidang-bidang manajemen. Di sini ada berbagai macam bidang-bidang manajemen yang ada. Yang pertama yaitu ada manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini intinya kegiatannya adalah menciptakan barang serta menambah guna suatu barang atau jasa. Jadi produksi itu dari barang yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah manajemen produksi. Kemudian dilanjutkan dengan manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran di sini adalah bagaimana penetapan konsep produk, penetapan harga, promosi, serta distribusi gagasan barang atau jasa. Selanjutnya ada manajemen personalia. Di sini menitik beratkan ke pekerjaan yang menyangkut dengan pegawai, baik itu mencari pegawai, pelatihan, maupun melayani pegawai itu sendiri. Nah, dilanjutkan dengan manajemen keuangan. Nah, nama keuangan berarti dia bertanggung jawab dari mengumpulkan, menggunakan, dan mengelola dana dari perusahaan. Nah, kemudian ada manajemen administrasi. Administrasi di sini adalah memberikan informasi dan arsip suatu perusahaan. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan dari konsep manajemen hari ini, baik itu bagaimana dari pengertian manajemen, kemudian unsur manajemen, tingkatan manajemen, fungsi manajemen, serta implementasi fungsi-fungsi ke kegiatan sekolah
seperti yang Bu jelaskan tadi, salah satu kegiatan sekolah itu adalah PAT. Nah, kemudian Ibu akan berikan landak di sini untuk seberapa besar kalian memahami materi kali ini. Landaknya ini adalah landak yang pertama, masih berkaitan dengan tingkatan manajemen. Jadi bila kalian ikut organisasi baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, silahkan jabarkan tingkatan manajemen yang termasuk top, middle, sampai dengan lower manajemen. Kemudian yang kedua di sini yaitu fungsi-fungsi manajemen yang diimplementasikan jika kalian menjadi ketua HUT SISMA berikutnya. Nah, kemudian landak dua pertanyaan ini yakni mengenai unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen pada Pak Budi dan unsur manajemen pada Ibu Rara. Baiklah anak-anak, sampai di akhir pembelajaran kali ini yakni mengenai kesimpulan pembelajaran baik itu dari konsep maupun implementasi ke kegiatan sekolah. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Terima kasih.